dipersembahkan oleh... Kenapa sih namanya sambal Tante Girang? Sekarang saya tahu kenapa namanya sambal Tante Girang. Karena setelah saya makan, saya jadi girang. Setuju, Pak Irwan. Ini asli sambalnya. Mantap. Karakter rasa dan serat dari abon kami memiliki rasa dan serat yang mirip dengan daging. Kompetisinya itu seperti apa ya kalau di abon nabati? Tapi produknya yang ayam ini enak, Bu. Ada bakmi ayam kampung, rica membara yang pedas. Really delicious. Thank you. Menawarkan investment sekitar 300 juta. Pemirsa, selamat datang di kompetisi wirausaha Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Dan kali ini bersama saya, Jessica Wulandari. Pemirsa, para calon juragan kita hari ini akan mempresentasikan usahanya serta menyajikan produk terbaik mereka kepada para panelis. Kira-kira seperti apa penampilan mereka dan apakah di antara calon juragan yang ada berkesempatan mendapatkan bantuan modal ataupun investasi. Namun sebelum kita memulai episode kali ini, izinkan saya untuk menyapa tim panelis pada hari ini. Yang pertama saya akan menyapa Pak Reno Barak. Pak Reno, gimana kabarnya Pak? Baik, sehat. Baik dan sehat. Dan selanjutnya ada Pak Irwan Musri. Pak Irwan, gimana, sehatkah Pak? Semangatkah Pak? Sehat, baik, dan semangat. Oh, Terima kasih. oke. Selanjutnya ada Bapak Rex Marindo. Pak Rex, gimana Pak Rex kabarnya? Siap kenyang lagi. Kenyang lagi. Oke, kita akan lihat nanti ya kenyangnya gimana ya Pak Rex. Dan juga ada Bapak Sebastian Togelang. Halo Pak Bas, gimana Pak? Siap Baik. untuk kenyang lagi Pak? Baik sekali, mantap, siap selalu buat makan. Baik pemirsa, semangat dan percaya makan. diri dari para panelis kita hari ini sebetulnya sangat cocok ya dengan Lemonia, biskuit tipis dan renyah dengan cita rasa lemon. Dan untuk update promo dari Lemonia, pemirsa bisa memfollow Instagramnya di @lemoniabiscuits. Lemonia, be active, be you. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita tanyakan kepada Coach Dewa, siapakah calon juragan yang pertama pada episode kali ini, Coach? Setiap pengusaha pastinya pernah mengalami kejatuhan dan berada di titik nadir. Begitu pula dengan peserta Juragan Zaman Now kali ini. Beliau memulai usahanya sejak berada di bangku kuliah dan pernah mengalami luka bakar yang luar biasa sampai harus berada di rumah sakit kurang lebih 1 bulan. Kenapa? Karena mengalami kecelakaan di dapurnya. Namun walaupun demikian, hal itu tidak menyurutkan semangatnya untuk terus bangkit dan melanjutkan usahanya setelah dia bangun. Usahanya adalah di bidang bakmi dengan nama Bakmi Feng. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita saksikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang panelis, perkenalkan, saya Pedo Dewantara, saya business owner dari toko Bakmi Feng. Berawal dari kecintaan saya, waktu itu 2019, saya masih kuliah, saya suka banget dengan makanan bakmi. Kalau boleh makan bakmi tiap hari, saya makan bakmi tiap hari. Bisnis ini saya awali dengan merangkul teman-teman saya untuk menjadi reseller, yang dulu awal-awal saya jualan frozen karena di COVID. Akhirnya saya mencoba untuk membuka bisnis gerobakan pertama, tapi cuma berjalan 7 bulan. Karena mungkin keminiman ilmu saya, akhirnya tutup gitu. Mungkin kalau panelis lihat tangan saya, ini salah satu tanda bagi saya bahwasanya saya pernah terjatuh gitu. Saya pernah terbakar di dapur, waktu itu kecelakaan karena staf. Tapi hal ini tidak membuat saya berhenti. Dan ini produk saya yang sedang panelis cobain. Ada bakmi ayam kampung, rica membara yang pedas, naga merah yang warna merah itu the best seller di outlet kita, dan gyumong itu sei sapi. Kita membuat mie itu secara mandiri, karena menurut kami suatu toko bakmi memiliki mie sendiri adalah suatu identitas. Dan di sini kami ingin men-scale up bisnis kami. Untuk 2 hal, yang pertama adalah untuk membangun central kitchen, karena ini sebagai fondasi bagi kami. Saat ini kita sudah mencoba membuat mini central kitchen, tetapi tidak rata. Jadi kita bisa membuat mie sehari 4 karung, tetapi tidak dengan topping-toppingnya. Dan yang kedua, kami akan menaikkan omset kami dari 700 juta menjadi 2 miliar tahun depan dengan membangun konsep toko bakmi Feng tuk-tuk, yaitu toko bakmi Feng jalan-jalan menggunakan motor roda 3.
menurut saya ini adalah suatu konsep yang segar dan unik di kota Bandung, sehingga kita bisa menyebarkan beberapa unit armada di Bandung. Karena ini adalah suatu bisnis yang dinamis dan juga pertama di kota Bandung. Saya cuma mau nanya aja yang mengenai tuk-tuk itu konsepnya adalah yang ada di pikiran Kang Pandu selalu mobile atau dia pergi dari satu titik terus station di situ terus nanti pergi lagi. Kita membangun toko bakar tutuk ini street food, fast food. Jadi kita bikin flow di dapur seefisien mungkin. Nggak ada lagi ngeracik bumbu di tempat, tapi semuanya udah di-pack. Jadi kayak bikin mie instan. Topping-topping pun sudah siap, sebenarnya dari Central Kitchen. Terus kita menitipkan satu armada untuk 3 titik sebenarnya. Jadi kayak misalnya di Bandung sekarang harga sewa udah cukup lumayan mahal ya. Jadi pasar udah mulai naik-naik terus. Sedangkan dengan street food dengan 3 titik, misalnya pagi, siang, sore, atau siang, malam, 500.000 per titik. Jadi kita bisa menahan OPEX itu sangat murah gitu. Dan kalau ketika 3 bulan ada satu titik yang tidak perform, kita bisa pivot. Oh, titik mana gitu. Jadi artinya dia station ya? Station, bukan kayak tukang es krim gitu, bukan? Iya, ngerti. Memang ada contoh sukses yang menggunakan strategi jualan bakmi dengan mobile dan dia jadi besar gitu. Sebenarnya hal ini tuh yang membuat saya membuat game changer. Karena kompetitor saya di Bandung, mostly mereka menambah cabang aja gitu loh. Sedangkan nambah cabang pun sama aja gitu hal-hal lain. Terus juga fenomena street food di Bandung menurut saya cukup kuat gitu. Karena punya vibe sendiri, punya kayak marketnya sendiri. Maka kurang lebih saya melihat dengan banyaknya kopi keliling sekarang, brand-brand besar pun menggunakan turun ke jalanan. Menurut saya toko bakmi pun bisa melakukan itu, bahkan sebagai brand bakmi kita bisa merintis duluan gitu. Pilihan untuk mobile ini, I don't think so it's a good strategi. Karena nanti kualitas akan jadi bisa kompromi, kemudian juga manage dari sisi operation itu kalau 1. Nanti kalau 2, 3, 4, dan 5 itu akan memunculkan permasalahan baru lagi gitu. Jadi mungkin lebih kalau betul ada dapat investment seperti ini, sebaiknya signature-nya justru ke outlet. Ya, kalau saya itu tipikal sederhana. Ada nggak contoh suksesnya? Nah, bakmi itu contoh suksesnya pakai outlet. Ya, pakai outlet, pakai kios, ataupun jadi resto gitu. Sehingga mencoba sesuatu yang baru, kadang-kadang buat perspektif investor itu beresiko dibandingkan kita masuk ke pasar yang sudah eksis seperti itu. Bakmi itu harusnya habitual, bukan impuls. Dalam konteks kalau saya memplanning, wah makan bakmi nih, udah ada planning pasti mau makan, nggak tiba-tiba lewat toko bakmi mau makan bakmi. So sebenarnya kunci PR berikutnya adalah bagaimana membangun nama toko bakmi Feng ini untuk menjadi sesuatu yang jadi habitual, customer-nya itu udah jadi customer loyal gitu. Udah ada perencanaan. Ya, perencanaan. Makanya strategi pemilihan tempatnya pun mungkin itu kurang pas di awal gitu ya. Ada di Antapani atau di hallway gitu. Harusnya di tempat yang memang secara segmen marketnya dia lebih bisa membeli, bukan bisa membeli ya, lebih cocok dari sisi pricing point-nya. Penting sekali kalau kita punya produk yang kuat, ditunjang oleh passion yang kuat oleh pemiliknya atau yang menjalankan bisnisnya. Selalu perkataan lama 3L itu jangan dilupakan. Lokasi, lokasi, lokasi. Jadi itu saya rasa dengan saja berpikir ke situ, your business can grow. Ya, beliau mempunyai passion yang tinggi, juga pekerja keras yang betul-betul kuat dan tahan banting lah begitu. Tapi itu sebetulnya suatu landasan untuk menjadi seorang entrepreneur yang baik, tapi harus didukung dengan produk yang betul. Dan dalam produk tentunya harus ada fine tuning. Dari beberapa mix yang ada di dalam bowl itu, ada beberapa yang terutama mie-nya yang perlu dikembangkan. Saya dulu pernah jualan bakmi. Tentu kecil-kecilan ya, dan buat bakmi itu bukan hal yang ya gampang-gampang susah sih sebetulnya, karena semua raw material ingredient yang kita masukkan ke dalam satu mangkok itu menjadi perkawinan yang sangat harmonis. Jadi kalau ada satu yang agak lepas juga kayaknya tuh nggak balance gitu. Dan saya melihat sebuah passion yang sangat
membara ya dari Kang Pandu ini, dan jiwa untuk meneruskan ini setelah kecelakaan dan juga setelah mengalami kerugian dan lain-lain itu tidak gampang. Dan saya mengajukan investasi sebesar 404.320.500 rupiah untuk 1 central kitchen, 4 armada bajai armada kami, legalitas haki dan juga penyusunan tim operasional. Enggak, kalau saya nanya ini 600 juta ini sebagai apa? Apakah sebagai pinjaman atau sebagai investment? Kita mengajukan sebagai investment yang kita convert sebagai 30% share equity. Gimana Ini Pak dari itu bikin sendiri. Semua bikin sendiri. It's really delicious. Thank you. Sudah cukup? Baik, kita tanyakan kepada mentornya gimana Coach Dewa untuk kembali meyakinkan tim panelis kita hari ini. Kalau untuk meyakinkan lebih kepada tadi sih mungkin intensinya beliau ini pengen nahan OPEX sama CAPEX supaya lebih gede gitu. Tapi lebih kepada pengen ngasih tahu dia sih lebih tepatnya. Ya makanya mungkin ke depannya supaya waktu kita open penetrasi kemana-mana, tadi yang kata Pak Irwan bilang, lokasi itu menjadi sangat penting ya. Bagaimana penetrasi gak bisa asal, pinpoint itu peletakan terus menentukan titiknya terus benar-benar supaya yang direncanakan pun semuanya bisa jadi lebih sesuai dengan harapan gitu. Mungkin sebelumnya kita suka salah pilih tepat karena kurang. Karena kita kan, saya juga masih usia segini kadang-kadang belum ada ini akhirnya yang saya punya aja gitu. Gitu. Saya kasih sedikit rahasia deh kalau cari tempat. Siap. Lihat ada beberapa area yang jual bakmi juga nggak, buka di situ. Banyak, kalau di Bandung ada beberapa titik. Buka di tempat beberapa yang laku. Orang akan coba kalau memang ini kuat produknya akan juga naik. Wow, dikasih rahasianya dari Pak Irwan. Oke, baik. Terima kasih Kang Pandu atas presentasinya. Tapi kita masih ada 2 calon juragan lainnya, pemirsa, yang akan melakukan presentasi di depan hadapan tim panelis pada hari ini. Kita juga nanti akan melihat bagaimana keputusan dari tim panelis. Dan untuk itu, pemirsa tetaplah bersama kami di Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Untuk growth mempunyai potensi yang cukup besar. Map kompetisinya itu seperti apa ya kalau di Abon Nabati? Tapi produknya yang ayam ini enak, Bu. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh Pemirsa, kini giliran calon juragan kedua yang akan melakukan presentasi di hadapan para panelis. Kira-kira siapakah dia? Langsung saja kita tanya ke Coach Peter, siapakah calon juragan kedua kita episode kali ini? Ya, calon juragan berikut ini adalah seorang womanpreneur dari daerah kota Yogyakarta. Sempat bekerja sebagai seorang karyawan, tapi sepertinya Dara Entrepreneur ini memanggilnya untuk resign dan membuka usaha sendiri. Dan usahanya ini fokus di bidang abon saja. Dan menamakan usahanya Abon Daun Emas. Seperti apakah produk Abon Daun Emas ini? Mari kita panggil Ibu Anis. Halo, saya Anis Riati Primastuti, saya dari Abon Daun Emas Yogyakarta. Kami berfokus untuk memproduksi aneka olahan abon, antara lain yaitu abon ayam dan abon sapi. Yang menjadi diferensiasi dari produk kami adalah varian vegetarian. Untuk varian vegetarian ini kami memadukan antara sayuran dan kacang koro, sehingga karakter rasa dan serat dari abon kami memiliki rasa dan serat yang mirip dengan daging. Produk kami sudah mempunyai uji nutrisi, kemudian kami juga konsisten mengolah produk ini secara bersih dan sehat. Secara untuk abon kami ini tanpa menggunakan MSG, kemudian untuk varian vegetarian ini kami menggunakan minyak gorengan pertama tanpa jelantah. Bu Anis, tapi mana sih yang paling best seller, Bu? Kalau untuk saat ini yang best seller adalah abon sapi, karena ketika saya menjalin kemitraan secara B2B, itu produk yang digunakan di sini adalah produk yang
abon yang selayaknya begitu yang abon sapi. Tapi kalau untuk yang vegetarian ini kan kami masuk ke niche market ya. Kalau untuk varian vegetarian itu yang paling best seller itu yang abon kluwih. Map kompetisinya itu seperti apa ya kalau di abon nabati? Begini Pak, kalau untuk kompetisi abon vegetarian itu karena kemarin saya mengambil data dari beberapa sumber itu bahwa memang vegetarian itu hanya menempati porsi 2% ya Pak untuk di Indonesia, untuk komunitas orang yang punya lifestyle vegetarian begitu. Jadi kompetisi di abon vegetarian ini sebenarnya tidak seketat untuk abon yang daging Pak. Apakah pemakan abon sapi dan ayam itu akan berpotensi pindah ke abon vegetarian? Kalau berpotensi pindah itu sebenarnya kalau saya bilang masih 50-50 Pak. Jadi awalnya itu saya kenapa berinovasi ke abon vegetarian gitu ya, karena saya itu masuk ke Ocean Blood atau ke pasar yang berdarah-darah untuk abon ayam dan sapi gitu. Saya berpikir kenapa saya tidak meningkatkan omset dengan cara inovasi. Jadi saya menambah varian baru di vegetarian, di market vegetarian yang meskipun mempunyai porsi yang kecil ya, hanya 2% dari total lifestyle yang ada di Indonesia, tetapi dengan minimnya kompetitor, ini saya melihat sebagai market yang luas atau market yang besar buat saya begitu. Nah, cuman di sini memang perlu banyak edukasi tentang abon vegetarian. Apa sih yang harus saya sampaikan tentang vegetarian, kemudian karena marketnya juga niche market begitu. Jadi memang butuh perjuangan atau edukasi. Kalau kita dengar abon, ya pasti semua orang berpikir abon ayam atau abon daging sapi. Jadi kalau tiba-tiba ada di market abon vegan, ya tentu ada market hanya untuk vegan. Tapi kenapa kita harus melimitasi produk tersebut hanya kepada vegan? Jadi tadi 30% nabati, Iya. sapinya berapa? 50%? Kalau sapi itu, sapi sama ayam itu 50-50 Pak. 50-50, jadi Iya. Kurang hampir lebih 35%. Iya. Tadi nabati tadi ya, yang belum ada di pasar, itu mungkin menarik sebagai memasuki pasaran untuk diperkenalkan. Tapi dengan itu kita juga bisa memperkenalkan yang tadi yang non-nabati ya, yang hewani, yang memang saya rasa juga sudah menjadi produk unggulannya dia. Dari harga penjualan yang di market, kalau saya hanya mengatakan nabati aja, karena saya lihat menurut pendapat saya ini seperti yang tadi Ibu katakan, untuk growth mempunyai potensi yang cukup besar, karena walaupun dalam bisnisnya masih kecil dan tentunya mesti mengembangkan yang daging sapi dan atau ayam dan sebagainya. Pertanyaan saya, di antara kompetisi atau kompetitor yang harganya selevel dengan Ibu ada di ranking mana menurut survei Ibu atau pengetahuan Ibu? Kalau untuk di harga itu kami good price Pak, karena dari kompetitor tadi ada untuk yang harga abon ini di bawah Gramatur saya, tetapi mempunyai harga yang lebih tinggi. Jadi kami good price Pak kalau dibandingkan dengan kompetitor kami. Saya sebenarnya ingin konsentrasi di nabatinya tadinya, karena saya pikir presentasinya mengenai nabati saja. Ternyata tidak. Tapi saya lihat di dalam bisnis itu, di nabati hanya 30% daripada total turnover mereka. Dan marketnya masih kecil dan mereka leader di market. Untuk growth saya lihat, disitulah yang paling besar potensinya untuk menjadi naik 50 atau 100% di atasnya. Maka saya pertanyakan mengenai kompetisinya dan juga rasanya dan juga kiatnya. Saya lihat Bu, sejak awal itu ada seperti misleading presentation ya. Ini mungkin saya kasih masukan ya. Karena kita berpikir bahwa ini abon nabati gitu. Lain cerita ketika Ibu masuk, saya pengen jadi produsen abon terbesar di Indonesia. That's clear, selesai gitu. Karena ternyata penjualannya lebih besar abon yang non-nabati gitu. Selalulah bikin sesuatu yang kedepannya itu bayangannya akan seperti apa sih. Kalau saya di awal nangkep, wah nggak menarik ya, ngapain nabati gitu, abon, makan abon. Ini masih lebih ke idealisme kelihatannya. Tapi begitu dengar, oh bisa abon daging, abon ini, wah ini industrinya gede nih. Ya artinya bisa jadi bisnis yang scalability-nya besar sekali dan memang betul. Nah jadi mungkin direction-nya next time ketika presentasi lebih clear, step by step-nya mau apa, mau gede, kedepannya ini potensinya, dan juga yang ditampilkan yang nabatinya. Padahal penjualan terbesarnya sapi dan
ayamnya kan. Tapi produknya yang ayam ini enak, Bu. Ini habis nih, abonnya aja nih. Ya, saya rasa cara mempresentasikan dan mengambil core ya, kunci dari presentasinya ini agak misleading kalau menurut saya gitu. Dia punya sales 70% abon sapi dan ayam, tapi yang dipresentkan yang vegan. Nah, ini kan mengurangi appetite investor ya kalau dalam konteks presentasi gitu. Betul yang disampaikan Pak Rex, mungkin ke depan saya ketika ingin menyampaikan satu gagasan, satu permintaan, terutama di sini untuk pitching itu, saya akan lebih jelas dulu market yang saya tempuh itu mana, kemudian yang saya sampaikan di sini itu apakah untuk abon vegetarian ataukah untuk abon yang daging gitu. Sebetulnya daun emas ini kan perusahaan abon yang holistik, ada daging, ada ayam, ada vegan, tapi tidak dipaparkan gitu, seolah-olah ini adalah perusahaan abon vegan gitu. Itu yang membuat saya sedikit curious. Untuk ke depan kami ingin mempunyai strategi pemasaran tetap dengan memperluas kanal distribusi secara offline begitu. Kemudian kami juga ingin melakukan brand collaboration dengan perusahaan yang punya produk yang relate dengan abon dan tetap membuka untuk mitra atau untuk maklon. Maka saya menginginkan alokasi dana sebesar 400 juta. 400 itu pinjaman kah, saham kah, atau gimana terjadinya? Baik, Pak, di sini saya menginginkan untuk 400 juta ini pinjaman, Pak. Jadi saya ingin mempunyai pinjaman 400 juta, nanti di 2 tahun yang akan datang saya kembalikan lagi sebesar 500 juta. Coach ingin menambahkan terlebih dahulu? Bu Anis ini backgroundnya latar belakangnya D3 perpustakaan. Kemudian dia bekerja juga sebagai seorang marketing. Tapi balik lagi, beliau ingin menjadi seorang entrepreneur. Dia terlihat dari tahun 2012 ya sampai 2024, walaupun banyak goncangan sini sana sini, tapi ya beliau berhasil mendapatkan omset yang lumayan sampai tahun ini, sampai miliaran rupiah. Jadi saya percaya Bu Anis ini seorang yang open untuk diajak kolaborasi dan juga dibimbing supaya nggak cuma sekedar inovasi aja produk-produk, tapi juga punya rekan bisnis yang bisa membantu usahanya lebih stabil lagi. Oke, baik. Kita nanti akan menantikan bersama bagaimana keputusan dari tim panelis. Terima kasih Ibu atas presentasinya. Dan pemirsa, masih ada 1 calon juragan lagi yang akan melakukan presentasi. Kira-kira siapakah dia? Maka dari itu tetaplah bersama kami di Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Ini asli sambalnya. Mantap. Brandingnya good. Sekarang saya tahu kenapa namanya sambal Tante Girang. Karena setelah saya makan saya jadi girang. Setuju Pak Irwan. Dipersembahkan oleh didukung oleh dipersembahkan oleh didukung oleh Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Nah, pemirsa, calon juragan yang ketiga akan melakukan presentasi di hadapan tim panelis. Kira-kira siapakah calon juragan kita yang ketiga pada episode kali ini? Langsung saja kita tanyakan kepada Coach Tom. Silakan, Coach. Kita akan bertemu dengan pengusaha cakalang yang membuat sambal itu seperti merawat bayi. Nah, seperti apa cerita beliau? Kita akan sambut sambal Tante Girang, Ibu Kristiani Natalia. Salam kenal, saya dari Sambal Tante Girang, nama saya Kristiani Natalia. Kenapa sih namanya Sambal Tante Girang? Itu pasti yang menjadi keunikan kami. Menjadi pertanyaan bagi bapak-bapak, ibu semua. Kami ini adalah bagian dari strategi marketing kami agar nama kami diingat dulu oleh para customer. Kami menciptakan sambal cakalang, ada cumi cabai hijau, ada raw, ini ketiga keunggulan kami. Produk distribusi kami di Indonesia dan
Di luar negeri kami mendapat banyak kesempatan di Pulau Jawa, kalau di Indonesia banyak kesempatan untuk penjualannya, dan untuk di luar negeri kami sudah merambah ke Amerika juga, Eropa, Singapura, Hong Kong, dan untuk ke Uni Emirat Arab. Kami sudah mendapatkan omset 733 juta. Penawaran investasi kami berupa saham 150 juta dengan profit sharing 10% para panelis. Oke, baik. Sekarang kita akan tanyakan kepada tim panelis bagaimana pendapatnya terkait dengan sambal Tante Girang. Oke, kita persilakan untuk tim panelis. Pak Reno, kenapa Pak Reno? Pedas, Pak. Ini asli sambalnya. Dan saya bukan lidah Indonesia asli, jadi mantap. Makasih Pak Reno. Cita rasanya itu sih cakalangnya juga sangat berasa, aroma smoky-nya juga tidak terlalu kuat, tetap balance. Cuman yang saya nggak kuat itu adalah pedesnya, karena saya rasa itu otentik Manado punya. Karena Pak Sebastian dari Manado, saya tanya, yang penting orang Manado-nya bilang enak gitu, dan dia bilang enak, jadi tidak perlu validasi dari saya. Sekarang kapasiti produksinya berapa, dengan tambahan dana itu bisa jadi berapa? Jadi kalau kapasiti yang saat ini itu kurang lebih 2.000 sampai 3.000 piece per bulan, Pak Reno. Oke. Tapi untuk kedepannya kami mentargetkan 5.000, 6.000. Apakah masih perlu biaya marketing? Karena kan kalau di marketing nanti demand-nya nambah lagi dan akan berkurang lagi gitu loh. Iya sih Pak Reno, tapi terus terang saya juga mau membangun branding juga. Kita mengerti marketing, nanti demand-nya nambah tapi supply-nya belum menutupi. Ini juga kan menjadi sebuah kekecewaan pelanggan, ya kecuali brand-nya udah super kuat dan orang tuh willing untuk menunggu beberapa bulan. Tapi menurut saya untuk terutama kepada CV atau PT perusahaan yang baru-baru mulai, saya selalu bilang kita selalu harus one step at a time, satu langkah. Kita ngambil satu langkah, tapi satu langkahnya itu mantep gitu. Intinya saya ingin bilang kita tuh harus fokus. Di 2023 saya lihat Januari, Februari tidak ada sales. Iya betul, karena kan bulan Maret, betul. Maret ada, tapi April sampai dengan Desember actually double dari di tahun yang sama. Apa yang terjadi di situ? Itu di online, di TikTok. Jadi TikTok itu saya brandingnya sangat kuat, terkenal dengan Ratu Gemoy itu, jadi mereka anggap saya Tante Girang. That's why itu yang menarik mereka jadi untuk ikutan online dan akhirnya mencoba produk. Well, selalu kalau melihat financial report, kita harus lihat why, dan juga kita harus mengerti kenapa terjadi lonjakan. Apakah bisa itu organik atau karena memang ada produk-produk yang baru. Maka saya pertanyakan apa yang terjadi. Tapi tentu dengan marketing yang baik, yang terakhir ini terkinian dipakai dan ternyata produknya diterima masyarakat. Itu sebagai benchmark really, yang untuk bisa membuat produk ini lebih bisa dikembangkan. Saya sih bukan pemakan pedas, saya terus terang. Saya coba karena kelihatannya bagus dan saya think brandingnya good. Sekarang saya tahu kenapa namanya sambal Tante Girang. Karena setelah saya makan, saya jadi girang. Setuju Pak Irwan. Itu termasuk salah satu strategi marketing kami. Yang makan itu harus girang. Saya pulang di rumah senang karena saya sangat girang di rumah. Terima kasih Pak Irwan. Tasty, in seriousness, lezat. Ya, terima kasih Pak. Pak Rex, silakan Pak Rex. Nah ini yang sedikit mesti kita dengarkan. Iya ditunggu-tunggu ya Pak. Ditunggu-tunggu nih. Om Girang. Oke, Tante Girang, sambal Tante Girang. Ya Pak Rex. Brandingnya Coach. Harus kasih tuh pasangannya tuh. Iya, nah, saya punya satu pasangan buat Tante Girang, buat nanti campaign bagus tuh. Apa yang tuh Pak? Namanya Duren Sawit. Wih. Duda keren sarang duit. Wih. Mantap. Ya, nah saya agak serius dikit ya. Tadi saya senyum-senyum, sekarang enggak deh. 2024 itu kan ada laba bersih setelah pajak itu 700 sekian. Ya. Di sisi lain diperlukan 150 juta untuk profit sharing 10% dalam bentuk equity. Nah ini bisa dijelaskan nggak ya? Kalau saya gini,
Saya tidak akan mempermudah orang untuk gampang aja masuk terus dapat equity, kecuali memang konteksnya berbeda ya. Misalnya kalau di antara panelis di sini punya network, kemudian punya akses dan lain-lain, it's another things. Ya, dari sisi nilai. Tapi kan sudah punya profit, kenapa tidak digunakan profit itu untuk membiayai reinvestment kembali? Atau profit itu sebenarnya sudah habis dibagikan setiap bulan gitu? Sebenarnya bukan habis dibagikan setiap bulan, tapi kami juga ada bekerja sama dengan Karang Taruna. Kami membantu untuk para Karang Taruna di dekat sekitar kami untuk mereka tetap bisa bekerja dan berpenghasilan. Selain itu karena mereka juga sebagai tulang punggung keluarga juga, karena banyak yang ada di salah satu Karang Taruna itu mungkin yang ada yang sudah tidak punya ayah atau apa. Jadi kami juga selain itu kami juga berdonasi. Nggak mungkin kan didonasikan semua. Betul. Gitu. Nah itu yang jadi question saya sebetulnya Coach. Sebenarnya simpel sih Pak Rex. Saya ingin membagikan juga cuan saya kepada para panelis semua untuk ikut bekerja sama dengan Sambal Tante Girang. Oh yes. Saya lihat Sambal Tante Girang ini satu model bisnis yang menarik jika diseriusi. Karena ini menjadi solusi dari problem F&B bisnis di Indonesia, yaitu single pack dan keribetan untuk mengelola central kitchen. Selain tentu dia juga punya potensi untuk menggarap market B2C, end customer. Tapi poinnya kalau terkait B2C itu memerlukan izin-izin yang tidak murah prosesnya. Memang sempat dibahas. Saya waktu ngomong soal kebutuhan, saya bertanya kenapa nggak didanai sendiri. Beliau melihat bahwa ke depan itu potensinya lebih dari ini. Bisa masuk ke minimarket, bisa masuk ke supermarket yang lebih besar, dan pasti membutuhkan network ataupun partner yang memiliki pengalaman di sana. Jadi bisa memberikan advice, jangan sampai boncos seperti pertama. Betul. Begitu. Dan saya yakin dengan levelnya panelis, ini adalah sesuatu yang sangat baik untuk produk-produk seperti ini karena produknya sudah proven laku di pasaran, tapi di sisi lain untuk mengembangkan masih dilimit dengan hanya TikTok Live. Oh, by the way, juga another question. Oke, Tante Girang ini obviously branding yang menarik, dan for dunia online itu could be very viral gitu kan. Tapi mungkin ini just question aja, apakah terjadi semacam hambatan juga di dunia lebih konservatif di bidang offline, yang mungkin branding ini agak mungkin agak provokatif gitu kan? Apakah ini menjadi suatu yang dipertanyakan? Mungkin brandingnya gimana sih? Apakah atau kelihatannya oke-oke aja dari segi brandingnya? Ya, kiat-kiat saya sih sebenarnya ada juga, Pak Sebastian, yang berkonotasi negatif. Ya, biasanya tuh yang udah ke arah baby boomer gitu-gitu, biasanya memang kok Tante Girang sih namanya gitu kan. Tapi saya menantang para customer saya yang mengatakan negatif itu, coba dulu gitu, coba dulu. Karena kalau begitu makan langsung girang gitu. Kekuatan sosial media itu sangat penting banget, karena dengan sosial media yang sekarang ini kita bisa jadi personal brandingnya itu jadi semakin meningkat. Dengan semakin terkenal, kita semakin aktif di sosial media, tidak menutup kemungkinan kita juga akan cepat melesat. Begitu muncul dengan nama Sambal Tante Girang, yang tampil adalah Tante Gemoy, akhirnya viral, rame, dan mungkin akan ada banyak yang mencaci tentang nama Tante Girang. Tapi justru itulah, bad news is good news. Oke, terima kasih. Kita nantikan bagaimana keputusan dari tim panelis, karena nanti tim panelis akan kembali mendiskusikan. Dan pemirsa, sudah ada 3 calon juragan yang melakukan presentasi. Tapi pertanyaannya, kira-kira siapa yang menjadi terjuragan dan siapa yang akan mendapatkan suntikan modal ataupun investasi? Tetaplah bersama kami di Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Tertarik untuk menawarkan investment. Saya dan
Pak Reno, investment sekitar 300 juta. Dipersembahkan oleh Didukung oleh Dipersembahkan oleh Didukung oleh Sebelumnya, ketiga calon juragan sudah mempresentasikan berapa modal tambahan yang dibutuhkan. Dan saya mengajukan investasi sebesar 604.320.500 rupiah. Maka saya menginginkan alokasi dana sebesar 400 juta. Penawaran investasi kami berupa saham 150 juta dengan profit sharing 10% para panelis. Akankah tambahan modal yang diajukan ketiga calon juragan diberikan oleh para panelis? I think as a business dia yang paling berbisnis. Yeah. I'm interested to invest. Ini dia apain? Dikasih semangat. Rex, karena dia punya passion, artinya kan hidup dia akan terus maju terus. Yeah. What do you think? Seperti apa hasil yang akan didapatkan oleh ketiga calon juragan dari para panelis? Langsung saja kita panggilkan ketiga calon juragan untuk masuk ke studio. Oke, Mas Pandu, Bakmi Feng. I think di produk yang kita coba tadi dan juga texture dari yang ada di dalam mangkok tadi itu ada beberapa yang menurut kami banyak perlu diperbaiki. Taste-nya is good, tapi banyak sekali yang bisa di upscale dalam arti kata rasa. Namun kami lihat juga ada jiwa entrepreneur atau jiwa tahan banting. Maka kami sepakat untuk memberikan dana sebesar 20 juta rupiah yang khusus untuk dapat dilihat dipakai dalam research and development dan juga fasilitas produksi yang akan lebih baik. Jadi ini kira-kira yang akan membuat bisa maju lah. Congratulations. 20 juta tadi ya cukup sangat membantu lah untuk kita buat bisa memperbaiki lagi apa yang harus diperbaiki dan juga selalu bakal lebih baik lah ke depannya. Selamat untuk Kang Pandu. Oke, selanjutnya kita akan dengarkan keputusan dari tim panelis. Ya, Mbak Anis. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu direview ya terkait ketika kita mempresentasikan sesuatu. Karena produknya abon daun mas ini sebetulnya sudah enak banget dan luar biasa banget. Kita memutuskan untuk tidak memberikan support dalam bentuk pendanaan karena seharusnya fokusnya masih bisa dikembangkan. Tapi tentu akan tetap menjadi manfaat yang luar biasa. Ibu sudah tampil di sini. Jadi semangat, tetap berkarya, tetap besarkan bisnisnya dan juga kita doakan bisnisnya menjadi bisnis yang meng-Indonesia. Gitu ya. Terima kasih. Semangat dan tetap berkarya. Dan selanjutnya, oke mau ditambahkan, silakan Pak Bas. Mungkin yang kita bisa pertimbangkan adalah untuk membantu dari segi distribusi di bagian distribution kami. Kita akan coba, tadi kan ada nanti sachet yang kecil ya untuk mungkin global trade, traditional trade. Yang kita mungkin bisa coba tes di distribution kami untuk bantu di Jawa. Terima kasih. Baik, sampai dengan saat ini pun saya masih merasa senang banget loh, excited bisa tampil di Juragan Zaman Now. Jadi tidak mengapa kalau misalnya saya belum mendapatkan investment atau penghargaan berupa uang, tetapi saya sudah mempunyai pengalaman yang sangat berharga karena masukan yang diberikan oleh panelis ke saya ini sangat bermanfaat. Baik, dan tentunya masih dari tim panelis Pak Bas, silakan. Ya, terima kasih Tante Girang, Bu Kristiani ya. Kita
terus terang senang sekali dengan semangatnya, dengan keunikannya ini, dan juga kita suka dari segi efisiensi bisnisnya. Kalau angkanya benar ya. Kita juga suka bahwa produk Indonesia juga go global, dan dari kita tertarik untuk menawarkan investment. Terima kasih Pak Sebastian. Kita tertarik untuk saya dan Pak Reno investment sekitar 300 juta. Wow, terima kasih Pak Sebastian, Pak Reno. Untuk 30%. Mungkin. Oke. Jangan cepat-cepat, terima kasih. Oke, bagaimana nih? Dan maksudnya tentunya jangan cuma lihat investment, tapi kita akan membantu dari segi distribution, dari segi even go global, dari segi supply chain warehouse management. Mau dibicarakan dengan coachnya, dengan mentornya? Jadi gimana nih jawabannya nih? Salaman nih, salaman apa enggak nih? Jeng jeng. Deal. Kita salaman dulu kalau gitu. Senang banget. Akhirnya mimpi itu menjadi kenyataan, dan supaya bisa saya bisnis ini terus sustain bahkan meningkat lagi di tahun-tahun mendatang. Kita percaya bahwa produknya ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Entrepreneurnya ini sangat semangat. Dia bahkan nggak cuma mau global di dalam Indonesia saja, tapi bahkan mau go global. Jadi kita rasa dengan entrepreneur yang baik, dengan network kita dan juga tambahan modal ini kita bisa kembangkan, moga-moga lebih tinggi lagi daripada projection-nya dia. Selamat untuk ketiga juragan pada episode kali ini. Tapi tunggu dulu, karena ada yang dinobatkan sebagai terjuragan. Kira-kira siapakah dia yang menjadi terjuragan pada episode kali ini? Langsung kita tanya Pak Reno, siapa Pak yang terjuragan? Oke, episode kali ini saya pun terinspirasi ya dari semangat-semangat para peserta yang udah hadir di sini atas tidak keputusasaannya, tetap jatuh dan bangkit lagi. Jadi saya sangat bangga lah ada di platform Juragan Zaman Now seperti ini, bisa bertemu sama teman-teman seperti kalian semua. Namun mau bagaimanapun kita harus memilih juragan di episode kali ini. Kita tentu menilai ini dari segi perseverance, dari segi bisnis, dari segi ide, visi dan misi, dan tentu eksekusi. Jadi pada episode kali ini peserta terjuragan adalah Pak, jangan bikin deg-degan gini Pak. Semuanya udah menunggu nih Pak. Sambal Tante Girang. Terima kasih para panelis. Dengan tambahan dana sebesar 10 juta rupiah. Wow. Hari ini saya mendapatkan mimpi saya menjadi juragan. Pokoknya Juragan Zaman Now ini teman-teman harus ikut untuk merasakan juga menjadi juragan. Dapat investasi yang pastinya, dapat exposure, dapat semuanya dari para mentor, dari para panelis, semuanya keren-keren banget. Dan pemirsa, demikianlah Juragan Zaman Now Season 4 pada kali ini. Tapi kira-kira siapakah ketiga calon juragan yang selanjutnya akan mempresentasikan usaha mereka di hadapan para panelis? Apakah mereka bisa mendapatkan tambahan modal ataupun dinobatkan sebagai yang terjuragan? Maka dari itu, saksikan terus Juragan Zaman Now Season 4. Saatnya UMKM naik kelas. Terima kasih dan sampai jumpa. Pernah makan cilok tapi kurang familiar, tapi ini enak. Mulai hari ini saya akan menjadi pemakan cilok yang sejati. Alhamdulillah. Ciloknya enak sekali. Ada nasi gudeg, bakmi Jowo. Salam kenal semua, kita nama Dewi Eliana, kita owner dari TK Kla Klaper Tart.
Metro TV. Dipersembahkan oleh. Jadi, tahukah Anda disebut apakah perasaan? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.